Shalom, selamat pagi saudaraku. Saya senang dan sangat bersuka cita berjumpa dengan saudara semua dalam renungan pagi ini. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita senantiasa. Sebelum kita mendengar renungan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kami muliakan, kami rindu saat ini mendengar firman-Mu. Berilah kepada kami hati yang rela dan siap menerima sabda kebenaran-Mu. Ya Allah Roh Kudus, berilah pengertian untuk memahami dan melakukan firman-Mu yang akan kami dengar ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudaraku dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan renungan kita pagi ini diambil dari 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Saudara di rumah bisa membaca seluruh ayat ini. Dan nats pagi ini saya mengambilnya dari 1 Samuel 3 ayat yang ke-10. Berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada zaman ini tampaknya telepon seluler sudah begitu dikenal oleh seluruh masyarakat. Dari kota besar sampai kota kecil, bahkan ke desa-desa pun, alat komunikasi ini tidak asing lagi bagi mereka. Orang dewasa, pemuda, remaja, bahkan anak-anak sudah terbiasa memakai alat komunikasi ini. Dan orang yang memiliki alat yang digenggam ini dapat menerima sinyal bila sang pemilik dibutuhkan. Dengan membawa telepon seluler, mereka dapat selalu berhubungan dengan rumah atau kantor, keluarga, kawan, dan yang lainnya. Sehingga pikiran mereka tenang. Mereka tahu bahwa bila seseorang ingin menghubungi, mereka dapat dihubungi di mana saja dan kapan saja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jalur terbuka semacam itulah yang kita perlukan agar dapat terus berhubungan dengan surga. Sebesar apapun ketenangan yang kita dapatkan dengan membawa telepon seluler, tetaplah tidak ada artinya bila dibandingkan dengan ketenangan yang timbul karena kita selalu siap mendengarkan Tuhan. Bila sewaktu-waktu Allah ingin berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Dalam 1 Samuel pasal 2 dan pasal 3, saudara bisa membacanya. 1 Samuel pasal 2 dan pasal 3, kita melihat bahwa tampak jelas Eli tidak berada dalam posisi siap mendengarkan Tuhan. Ia telah kehilangan kepekaan. Rohaninya sudah terganggu. Karena apa? Karena mentoleransi kejahatan dengan tidak mengendalikan perbuatan-perbuatan jahat dari kedua putranya. Sebaliknya, Samuel telah mengabdi kepada Tuhan sejak masa kanak-kanaknya, dan dalam kemurnian dan keterbukaan hatinya, ia dapat mendengar pesan-pesan dari surga.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, periksalah tanda kutip telinga hati kita. Apakah telinga hati kita tidak peka karena kita tidak lagi mentaati firman Tuhan? Keyakinan akan hati nurani yang bersih dapat diperoleh dengan cara mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, dan kita datang di kaki Yesus meminta pengampunan daripadanya. Selanjutnya, setelah kita meminta pengampunan, kita dapat berkata, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." 1 Samuel 3 ayat ke-10. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita tak dapat lagi mendengar Allah berbicara, periksalah pengatur volume hati nurani kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, firman-Mu pada pagi hari ini berbicara kepada kami, agar kami sungguh-sungguh mendengar suara-Mu, agar kami sungguh-sungguh mendengar akan firman-Mu, karena di sanalah kami dituntun dan diarahkan sesuai dengan kehendak-Mu. Beri kepekaan di hati kami Tuhan. Jangan kami menjadi anak-anak yang bebal, tetapi kami sungguh anak-anak yang taat, yang selalu siap mendengar dan melakukan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, hamba-Mu ini siap mendengar suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sampai disinilah renungan kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa di dalam renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.